Nama Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya kita semua di sini karena berkat oleh Tuhan, karena tuntunan Tuhan dan karena rahmatnya. Amin. Amin. Mari saudara, saya undang untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di sini, kami datang Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang membawa setiap penyembahan kami Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Turunkan hadirat-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Agar setiap kami Tuhan boleh terberkati Tuhan oleh pujian dan penyembahan-Mu Tuhan Yesus. Buat kami Tuhan, segalanya adalah Engkau Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya alasan kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih atas rahmat-Mu sampai hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas hidup kami saat ini Tuhan Yesus. Setiap masalah yang boleh terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap bersama kami Tuhan. Engkau tetap menggandeng tangan kami Tuhan. Engkau tak pernah biarkan kami terjatuh sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat pujian-Mu saudara. Mari angkat setiap rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi juru selamat kami Tuhan Yesus. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah menghancurkan tembok antara kami dengan Allah. Terima kasih Kau menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena kami boleh menjadi pemenang saat ini Tuhan.
Tuhan kita. Walau ku harus berjalan, sekalipun kami dalam lembah kelam, Tuhan Yesus, perlindungan-Mu tetap nyata bagi setiap kami, Tuhan. Kami angkat lagu ini ke hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Angkat tanganmu, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Sekali lagi kita katakan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Sungguh Kau satu-satunya juru selamat kami, Tuhan Yesus. Dalam setiap janji-Mu kami terima kemenangan kami saat ini, Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu, Tuhan, bagi kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, Tuhan? Mari angkat penyembahan kita, saudara. Mari angkat penyembahan kita, saudara. Jangan ada yang berdiam diri. Kita angkat setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kasih Tuhan tak pernah berakhir, kasih Tuhan tak pernah berhenti. Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Yesus, Engkau juru selamat kami, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan
Kau pulihkan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kau pulihkan kami dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kau Bapa yang mulia. Kami angkat sembah kami saat ini Tuhan Yesus. Kami naikkan sembah kami ke hadapan-Mu. Kami tinggikan Engkau, Yesus, satu-satunya Juru Selamat bagi hidup kami. Kami angkat penyembahan kami ke hadapan-Mu. Terima yang menjadi penyembahan dan pujian kami. Mari angkat tangan kita saudara.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kopaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedastan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, yang sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Terlebih Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami Tuhan sukacita yang berlimpah Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh masuk Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau Tuhan angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Biar Engkau Tuhan terus Tuhan campur tangan, melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, baik pulau-pulaunya Tuhan, kota-kota bahkan desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan banyak terjadi Tuhan pertobatan, pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus ekonomi bangsa kami, Tuhan Engkau pulihkan Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini Tuhan hidup sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, dari presiden kami Tuhan, wakil presiden kami sampai Tuhan Yesus, pemerintahan terendah sekalipun Tuhan, RT RW yang ada Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan mereka Tuhan taat Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Tono Harjo Tuhan Yesus, beserta wakil dan keluarga, baik istri dan anak-anaknya Tuhan. Baik juga Tuhan Bapak Pendeta Wiko Mulyono Tuhan, baik istri dan anak-anak beserta keluarga besarnya dan wakilnya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan, dan kaki yang kuat Tuhan melangkah melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus, yaitu Tuhan jemaat-jemaat BKP Aston Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di gereja Tuhan Yesus. Tuhan Engkau mengurapi Tuhan Yesus jemaat-jemaat yang hadir Tuhan.
pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kemuliaan-Mu Tuhan turun atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami Tuhan Yesus perubahan Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan dan militan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, yaitu Tuhan Gembala kami, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Kau mengurapi Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Ibu Gembala kami, Ibu Pipi Manik, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Engkau Tuhan mengurapi, Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus. Baik dalam pelayanan Tuhan Yesus, dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan membuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat tangan Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiarto STH Tuhan Yesus. Biar urapan-Mu turun Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan setiap firman Tuhan yang ditabur Tuhan boleh memulihkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang berbicara atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan mulut bibirnya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, tutup bungkus Tuhan Yesus hamba-Mu dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Firman yang ditaburkan Tuhan, firman yang boleh memulihkan Tuhan Yesus, yang memberkati jemaat-jemaat-Mu, firman yang menyembuhkan jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan Yesus terus Tuhan mengalir pagi hari ini bagi hamba dan jemaat-jemaat-Mu baik KP Aston Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus tempat ini Tuhan. Berkati Aston Tuhan Yesus. Baik juga Tuhan para staf-staf yang ada Tuhan Yesus. Dan para Tuhan Yesus pegawai-pegawai yang ada di sini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dari lantai 1 sampai lantai 16 Tuhan. Biar Tuhan Yesus kemuliaan-Mu turun Tuhan atas Hotel Aston ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat Tuhan Yesus tempat ini Tuhan, akan banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang, akan banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan yang bekerja Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Mari yang mau menyatakan kebesaran Tuhan pagi ini sama-sama berkata dengan saya, haleluya. Haleluya. Kita mau angkat suara kita mau puji dan sembah Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Dia sanggup
mau nyanyikan kebesaran Tuhan, amin. Haleluya. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saudara, siapa di sini yang percaya bahwa seindahnya pelangi, secerah mentari, tapi kasih Tuhan lebih indah daripada pelangi dan mentari? Amin. Amin. Katakan Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun apa? Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekalipun badai menghadang, kita tetap ada untuk Tuhan, amin. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh saya melihat antusias saudara pagi ini. Haleluya. Amin. 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 Saya persilakan untuk kita semua duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi,
yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita saudara, kita mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan pada pagi ini. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan Hanya layak bagimu ya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi kita katakan segala pujian Segala pujian dan syukur hanya layak bagimu ya Tuhan. hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas
Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau lawat umatmu, engkau pulihkan, engkau sembuhkan, engkau bebaskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya. Allah yang telah hadir di tengah-tengah kami. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami percaya dalam ibadah pagi siang hari ini, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan di antara kami. Kami yang datang dengan letih lesu, kami pulang membawa kelegaan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang terikat dibebaskan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Mari Tuhan di kesempatan pagi siang hari ini, Engkau membawa kami lebih lagi. Berbicaralah Engkau atas setiap kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini, Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kuasa firman-Mu bekerja di tengah-tengah hidup kami. Bagi umat-Mu, bagi jemaat, bagi kami semua Tuhan. Baik kami yang hadir di tempat ini, juga bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah lewat Zoom maupun lewat media sosial lainnya Tuhan. Engkau juga lawat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan, firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, bahkan hikmat kata-kata yang hamba-Mu sampaikan, itu seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Menyerahkan ibadah ini, karya-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya bagi-Mu lah Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami puji. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya silahkan duduk Bapak Ibu. Juga salam buat Bapak Ibu semuanya. Iya, juga salam buat jemaat Tuhan yang mungkin hadir beribadah, tidak ada di tempat ini, tapi kalau Bapak Gembala mungkin melalui Zoom ataupun melalui media sosial lainnya. Iya, pagi hari ini di kesempatan yang luar biasa, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur buat Tuhan Yesus yang terus menganugerahkan kekuatan buat saya, dan terima kasih buat Pak Gembala, Pak Rudi Siregar, juga seluruh pengerja dan jemaat Tuhan. Hari ini diberikan kehormatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi siang hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, juga mungkin yang ada di rumah. Hari ini saya ingin membawa judul khotbah kita adalah menjadi pribadi yang berkenan. Jadi saya ingin men-sharingkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini, terus saya sampaikan di tengah-tengah ibadah di gereja BKP Aston ya, baru di tempat ini. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, saya akan bacakan buat kita semua dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini ada kata yang ditekankan oleh Rasul Paulus yang hari ini ingin saya sharingkan sama-sama apa yang saya dapat untuk saya bagikan hari ini. Yaitu berbicara mengenai kata berkenan kepada Tuhan. Nah, ini menjadi stressing hari ini. Gimana sih kita gereja Tuhan, umat Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya waktu perkenanan Tuhan itu nyata atas kita sebagai pribadi orang-orang yang percaya. Maka saya percaya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Perkenanan Tuhan akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Dari mana? Dari saat Tuhan mendapati hidup kita. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati, akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ini yang Tuhan taruh. Betapa pentingnya kita menjadi orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu yang hadir di ibadah pagi siang hari ini, bahkan mungkin juga yang hadir beribadah melalui media Zoom. Saya percaya ini pesan Rasul Paulus kepada umatnya yang ada di Roma. Dan saya percaya itu menjadi pesan Tuhan buat kita. Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya ingin men-sharingkan hari ini, ada seorang tokoh yang sering kita udah pasti dengar. Di mana pribadi itu adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu pribadi yang dinamakan Daud. Waktu Daud berkenan kepada Tuhan, kita melihat perjalanannya sungguh luar biasa. Dia dianugerahkan banyak hal. Tahta, harta, bahkan banyak kehormatan. Banyak dipercayakan ke dalam diri Daud. Karena firman Tuhan, Daud adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang meneguhkan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ini dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. 2-3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang percaya katakan amin. Tuhan mendapati Daud seorang yang berkenan di hatiku. Saya ingin katakan kita dengan iman hari ini saya berdoa, saya pribadi bahkan umat Tuhan, engkau yang hadir di ibadah ini, biar Tuhan mendapati Bapak Ibu, mendapati kita semua pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini yang harus Tuhan, ini yang dikatakan Tuhan kepada Daud. Tapi saya pada kesempatan membagikan sharing hari ini, saya ingin ini terjadi dalam hidup saya, terjadi atas kehidupan Bapak Ibu semua. Ini menjadi pesan penting. Karena kalau ini terjadi, sebagaimana Daud diberkati Tuhan, dipercayakan banyak hal dalam hidup. Saya percaya kita pun akan mengalami hal yang sama. Pertanyaannya buat kita, apa yang dilakukan Daud? Apa yang dikerjakan oleh Daud sampai akhirnya Tuhan memberikan apresiasi. Dia memberikan apresiasi kepada Daud. Daud, aku menemukan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Nah ini yang hari ini yang coba kita renungkan. Kita akan lihat, coba kita akan mengevaluasi, melihat diri kita. Apakah kita melakukan hal yang sama? Sehingga waktu Tuhan mendapati Daud berkenan, kita pun didapat Tuhan berkenan di hati Tuhan.
Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan. Hal yang pertama, 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita akan baca firman Tuhan dari ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Pesan pertama, apa yang dilakukan Daud? Sehingga Daud didapati Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul seorang orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Aminadab, dan anak yang ketiga ialah Syama. 14, Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anaknya yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Mungkin kalau kita baca firman Tuhan ini hal yang biasa. Tapi saat saya merenungkan firman ini ada hal yang luar biasa. Daud di antara saudara-saudaranya itu mendapat perlakuan yang berbeda. Saudara-saudaranya ketika saudara yang tulis dalam kitab mereka sudah menjadi prajurit, menjadi tentara mengikuti Saul yang kala itu menjadi raja. Tetapi ternyata firman Tuhan menyatakan Daud anak yang bungsu justru disuruh orang tuanya Isai untuk menggembalakan kambing domba. Rasa-rasanya kalau kita pikirkan ironis, kok bisa ya? Kenapa? Ada masalah apa dengan Daud? Kenapa harus dibedakan dengan saudara-saudara yang lainnya? Bahkan kalau kita membaca kisah selanjutnya waktu bangsa Israel berperang melawan Goliat. Dan bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Waktu Daud datang ke medan peperangan, justru saudara-saudaranya meledek si Daud. Kalau tadi orang tuanya melakukan hal yang beda, sekarang saudara-saudaranya pun melecehkan Daud. Ah, kamu bisa apa? Ngapain kamu di sini? Mau ikut campur dalam peperangan. Orang kita aja, kalau bahasa yang sadap. Kita aja ini kalah ketakut menghadapi Goliat. Kamu orang yang cuma menggembala kambing domba bisa apa? Pesan pertama, kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Ternyata waktu saya merenungkan, Tuhan taruh dalam hati saya, taruh pengertian dalam diri saya. Karena Daud senantiasa menjaga hatinya. Benar firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin. Orang-orang yang senantiasa mampu menjaga hatinya di hadapan Tuhan, itulah yang akan didapati orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Manusia melihat apa yang di depan mata. Bahkan waktu anak-anak Isai, Samuel disuruh untuk mengurapi, untuk mencari raja. Justru Daud pribadi yang tidak diperhitungkan. Anak-anak saudara-saudara yang tinggi, gede perawakannya, dia mulai dihadirkan. Tapi dia tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Pesan Tuhan hari ini, mari kita cek hati kita. Apakah kita komitmen untuk menjaga hati kita? Waktu keadaan sekeliling kita mungkin kita dibedakan. Kita mungkin diperlakukan hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi masihkah kita berkomitmen menjaga hati kita? Kalau pepatah dunia katanya, dalamnya lautan bisa diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Jadi mari hari ini, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkenan seperti Daud, mari periksa hati kita.
Jaga hati kita sungguh-sungguh. Kalau hal-hal ada yang tidak beres dalam hati kita, mari segera dibereskan. Apapun itu. Hal-hal yang mengganjal hati kita, mari kita bereskan. Jangan tunda besok. Mungkin kita sedang ada masalah dalam keluarga kita. Ada suami dengan istri, orang tua dengan anak. Di antara kita, di pekerjaan, di pelayanan. Mari kalau hari ini diingatkan Tuhan ada persoalan dalam hati kita. Kalau ingin hidupmu, hidup saya dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari, gak ada pilihan lain. Biar kehidupan itu terus mengalir. Bereskan hati kita. Dan jaga itu di hadapan Tuhan. Saya percaya sebagaimana Daud terus menjaga hatinya dan berkenan di hati Tuhan. Demikian setiap kita yang terus menjaga hati kita, saya percaya hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pesan yang kedua. Pesan yang pertama, jaga hati. Kasih omongan kanan kirinya, tengok kanan katakan jaga hati. Ini penting. Karena nggak tahu, kadang Pak Gembala nggak tahu hati Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang menjaga hati, hidupnya berkenan di hadapan. Yang kedua, mari kita baca firman Tuhan. Pesan yang kedua hari ini. Dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-34 dan ke-35. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-34 dan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi kisah yang luar biasa. Daud dipercayakan oleh orang tuanya Isai menggembalakan hanya 2-3 ekor kambing domba. Tapi Daud melakukan dengan segenap hati apa yang dipercayakan orang tuanya atas Daud. 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan, dia jagai dengan sungguh-sungguh. Waktu ada singa, ada beruang ingin menekam, maka beruang dan singa itu dimatikan. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Maka hal yang kedua, yang penting untuk kita perhatikan, belajar dari dia, biar kita berkenan kepada Tuhan. Maka pesan Tuhan kepada kita, yang saya dapatkan adalah, waktu kita ingin berkenan kepada Tuhan, maka lakukanlah. Melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Apa yang Tuhan percayakan atas hidupmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kenapa kita percayakan sesuatu yang mungkin dipandang kita sepele. Saya merenungkan, Daud memulai menjadi seorang raja yang besar, dimulai dari saat dia setia melakukan pekerjaannya, waktu dia dipercayakan 2-3 ekor kambing domba. Kakak-kakaknya udah menjadi prajurit. Dia hanya mengabarkan 2-3, gak ada artinya. Mana mungkin dia bisa menjadi seorang raja yang besar. Tapi sejarah Alkitab mencatat, Daud menjadi raja yang luar biasa. Padahal awalnya hanya melakukan, mengerjakan sesuatu yang sepele. Sesuatu yang dipandang gak ada artinya. Ada dalam sebuah kisah yang kita semua tahu. Kadang kita heran. Waktu Tuhan bisa menjadikan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk
wanita dan anak-anak. Apa artinya kata murid-murid dengan 5 roti dan 2 ikan? Kita nggak percaya. Mana mungkin bisa mencukupkan makan. Mana mungkin Daud yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing 2 akhirnya menjadi raja. Mana mungkin. Tapi orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Suatu saat tapi pasti Tuhan pasti akan mempromosikan orang itu. Pasti akan mempercayakan hal-hal yang besar atas orang itu. Atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus mengingatkan kita. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Tuhan Yesus sangat marah kepada orang yang dipercayakan 1 talenta. Kenapa? Karena orang yang dipercayakan 1 talenta, dia malas, dia menaruh talenta itu, dia pendam. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Artinya dia tidak melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan dia berkata, hei engkau yang orang malas, masuk ke neraka. Engkau harus dihukum. Engkau harusnya apa yang aku percayakan atasmu, aku ambil. Saya kasih kepada yang dipercayakan 2 dan 5 talenta. Apresiasi yang luar biasa kepada 5 dan 2 talenta. Karena dia mengerjakan apa yang dipercayakan. Talenta yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya Tuhan berkata, karena engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Kesetiaan, kesungguhan kita melakukan apa yang Tuhan percayakan. Waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan setia, kita akan melihat suatu saat tapi pasti Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan pasti akan mempromosikan Bapak Ibu. Tuhan pasti akan mempercayakan kita berkat-berkat yang besar. Karena waktu kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, sebenarnya perkenanan Tuhan sedang turun atas Bapak Ibu, atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Saya ingin menantang kita semua. Jangan pernah pandang sepele apa yang sekarang dipercayakan atas Bapak Ibu. Mungkin itu berbicara mengenai usaha. Mungkin ku berbicara sesuatu yang ku anggap enggak ada artinya. Siapa yang bisa menyangka Daud bisa menjadi seorang raja hanya dengan 2-3 ekor kambing domba. Siapa yang bisa menyangka 5 roti 2 ikan bisa mencukupkan 5.000, makan 5.000 orang. Enggak ada. Siapa yang sebenarnya bisa diapresiasi waktu dia berkata, engkau adalah hambaku yang setia. Yang dipercayakan Tuhan hal yang besar. Orang-orang yang didapati Tuhan melakukan apa yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Suratan Kolose ayatnya yang ketiga. Mari kita baca. Kolose pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-23 dan yang ke-24. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan mengingatkan melalui Rasul Paulus bahwa waktu kita dipercayakan sesuatu dalam hidup kita, lakukanlah semuanya dengan segenap hatimu. Bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memperhitungkan upah bagi saya dan bagi kita yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Ini penting pesan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya enggak pernah bosan-bosannya untuk menyaksikan karya Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya pertama 23 tahun menjadi seorang full timer di gereja induk kita di Lipo Cikarang. Saya waktu itu, gimana ya? Saya hanya memulai sebuah pelayan yang ada di gereja. Gembala di tempat itu tahu, saya menjadi seorang koster sebagai tukang sapu di gereja. Gimana ya arah masa depan saya akan seperti apa?
Saya datang dari kampung, saya datang ke Jakarta. Melakukan hal yang saya pikir. Tapi waktu saya ada dalam sebuah pergumulan di tahun pertama saya menjadi seorang koster. Enggak pernah saya lupakan. Tuhan memberikan firman Tuhan, pesan firman Tuhan. Setialah dalam perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan pada perkara-perkara yang besar. Tuhan ingatkan, engkau sudah memilih untuk memulai sesuatunya dari apa yang sekarang engkau kerjakan. Aku, kata Tuhan, akan melakukan apa yang menjadi bagianku. 23 tahun saya kerjakan itu dengan setia. Tuhan membuktikan. Kalau hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi karena saya tahu, sedikit kesetiaan saya melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Tuhan percayakan dalam saya untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saya bisa diangkat oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Gak mungkin kalau 23 tahun. Siapa Sugiarto? Hanya seorang tukang sapu yang ada di gereja Lipo Cikarang. Tapi oleh kemuliaan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kesetiaan tidak pernah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saya lakukan tiap hari, saya nyapu, saya bersihin gereja. Sampai hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Waktu kita melakukannya dengan segenap hati dan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan. Suatu saat kita akan melihat perkenanan Tuhan nyata dan berkat yang besar. Daud hanya memulai dengan 2-3 ekor kambing domba. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari renungkan yang pertama, jaga hati. Saya tadi ingat, lupa saya saksikan. Beberapa waktu saya kuliah sama Pak Rudi Sigar. Kalau tadi saya sebenarnya kadang gimana ya, tapi itu anugerah Tuhan yang ingin saya saksikan. Pada waktu saya memulai pelayanan sekitar 2 tahun, saya ingin sekolah. Namanya SPTB, Sekolah Pelayan Tuhan Betel. Waktu zaman mungkin Pak Rudi Sigar masih muda, di gereja kita. Saya lapor ke kepala sekretariat waktu itu namanya Pak Denny Bunyamin. Saya ada yang nyponsorin. Ternyata saya nggak boleh. Waktu dulu ada The Way koresponden, saya mau ikut The Way sistem koresponden. Tapi saya nggak bisa karena ternyata ijazah saya hilang. Tapi suatu saat kalau nggak salah tahun 2016, ternyata Tuhan bukakan. Akhirnya Tuhan sponsori dan akhirnya saya bisa menyelokkan sekolah teologi saya. Tanpa bayar sekecil pun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biaya yang begitu besar, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang ngirim kepada saya. Giarto, kamu mau sekolah, biar saya yang biayain. Akhirnya sampai selesai, saya bisa selesai. Waktu itu saya kenapa saya dibedakan, kenapa saya ada yang sponsor nggak boleh sekolah di tahun awal saya. Ternyata waktunya Tuhan. Waktu saya mulai setia, saya nggak menjaga hati saya tetap menjaga hati saya terima apa yang pemimpin arahkan. Ternyata waktunya Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Itu luar biasa. Jadi mari yang pertama jaga hati sungguh-sungguh. Jaga hati. Hati itu enggak, kadang saya enggak enak atau saya sedih. Kalau melihat kita kadang bisa salaman padahal hati kita sedang terluka. Padahal kita senyum, kita makan bareng tapi sebenarnya kita ada kebencian. Bagi saya jangan pernah ada di antara kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ayo jangan pernah pandang sepele. Wah, maaf, waktunya sudah habis. Jangan pernah pandang sepele. Apa yang hari ini Tuhan percayakan? Mungkin itu sekecil. Ayo, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang belajar sungguh-sungguh. Engkau yang dipercayakan di pekerjaan sungguh-sungguh. Jangan engkau melihat, kenapa malas. Lihat, kerjakan dulu sungguh-sungguh. Mungkin usahamu masih kecil. Saya sekarang di rumah istri saya waktu kami mengalami masalah, akhirnya cuma jualan kacang bawang. Tapi dari kacang bawang, dari dulu kita jualan peyek, kami bisa meneruskan kehidupan ini. Dan sekarang hari ini, anak saya yang nomor 1 sekarang sudah kuliah. Dan Tuhan cukupkan semua biayanya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Bagi saya, rasanya enggak mustahil. Tapi biarlah pesan Tuhan, 2 pesan Tuhan ini. Mari, kita belajar, kita teladanin apa yang Daud lakukan. Bahwa orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, pasti akan Tuhan berkati. Akan ada kepercayaan yang Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Jaga hatimu. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang mungkin waktunya bukan setahun, bukan 2 tahun. Mungkin saya harus lakukan 10 tahun, 20 tahun.
Daud bukan waktu yang pendek untuk menjadi raja. Setelah dia diurapi, kurang lebih 13 tahun dia harus menjadi seorang raja. Waktu yang lama. Tapi orang-orang yang setia mendatangkan perkenanan Tuhan. Orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh mendatangkan perkenanan Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Ora pasaka. Ora la pasaka la bara. Ora la pasaka. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan umat-Mu Tuhan. Tak pernah kau biarkan kami ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu ya Tuhan. Bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita buka hati, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan kami. Teguhkan hatiku Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan berlimpah. Mari dengan iman kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Mari lawat kami, mari coba kami Tuhan.
bekerja dengan lembut. Oralah, mari kita tundukkan kepala kita datang. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu ada bersama umat-Mu di tempat ini. Bahkan juga umat-Mu yang hadir, yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Tuhan, jadikan kami umat-Mu, anak-anak-Mu, pribadi yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan, ada hal-hal yang belum beres dalam hati kami, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau bereskan semua hal-hal yang mencemari hati kami. Kami mau buang, kami mau tinggalkan Tuhan. Kami mau memiliki hati yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Bapa, anugerahkan atas kami kesetiaan. Anugerahkan atas kami kesungguh-sungguhan Tuhan. Untuk melakukan apapun yang sedang Kau percayakan atas hidup kami hari ini. Kami setia dengan keluarga kami. Kami tetap setia atas pekerjaan yang Kau anugerahkan atas kami. Apapun yang Kau percayakan Tuhan akan melakukan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Biar itu mendatangkan perkenanan-Mu atas kami. Sehingga kami percaya dan hamba-Mu berdoa. Umat-Mu di tempat ini akan mengalami terobosan yang baru. Akan mengalami berkat-berkat yang baru. Akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Akan mengalami promosi-promosi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Terima kasih ya Bapa. Engkau yang akan mengangkat umat-Mu di tempat ini. Engkau yang akan mempercayakan hal-hal yang besar di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi umat-Mu yang hadir pada kesempatan ini, kami juga berkata tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah timbul dalam hati kami, hari-hari ini kami akan melihat itu akan Kau percayakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di tengah-tengah kami. Bersama-Mu Bapa. Kita akan menyaksikan pengumuman seminggu sepekan. Shalom. Sekali lagi, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang menguatkan kita, khususnya jemaat GBI BKP Aston di tempat ini. Semoga kiranya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya Bapak Pendeta
Sugiarto STH. Semoga kiranya Bapak Pendeta semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga besarnya Bapak. Tuhan Yesus memberkati pekerjaannya Bapak, usahanya Bapak. Terima kasih. Ya, pengumuman seminggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 tetap kita lakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pukul 19 tetap kita lakukan melalui via Zoom. Hari Kamis ada kul eklesia pukul 17 onsite di rumah Bapak Hendrik Ku. Hari Jumat ada kul Yobel Glory onsite juga di rumah Opung Kelara Siregar. Dan hari Jumat juga ada kul Daud pukul 19 tetap dilakukan onsite juga di rumah Bapak Pak Sitepu. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 tetap dilakukan melalui Zoom. Hari Sabtu sore ada Cool Kids pukul 17 tetap dilakukan melalui via Zoom. Hari Minggu tanggal 3 April 2022 ibadah raya kembali dilakukan, kita adakan di Ruko Kenari THB. Kita ingat kembali bahwa hari Minggu tidak ada di tempat ini, kita ada di Hotel Ruko Kenari di THB, yaitu pukul 5. Ibadah raya satu kali kita lakukan jam 14 sampai 17.30 yang disertai dengan perjamuan kudus. Nah, demikian pengumuman. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan waktunya kita memberi. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami mengucap syukur di dalam segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami. Kuduskan, sucikan ya Tuhan persembahan kami ini Tuhan, untuk bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, khususnya di gereja kami GBI BKP Aston ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, Kau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, berlipat-lipat kali ganda, dan mereka yang belum bisa memberi, Tuhan memberikan mereka agar mereka dapat memberi yang terbaik bagi-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu diberkatilah rumah tangga suami istri anak-anak, diberkatilah ladang usahamu, diperluas oleh Tuhan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi Tuhan, merebutkanmu dari bahaya sakit penyakit, daripada
berkat, kasih, dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan, amin.